welcome back to my channel Clary. Hari ini kita bakal review tas Marc Henje yang ori dari Korea. Nah, kalian bisa lihat ini ada tas Marc Henje. Yang pertama aku mau review itu yang seri candy bag. Nah, yang candy bag itu yang ini. Nah, yang ini tuh dia eksklusif dikeluarin sama Marc Henje khusus untuk pasar Indonesia. Nah, jadi Marc Henje itu nggak ngeluarin tas ini di negara manapun kecuali di Indonesia. Jadi dia cuman ngeluarkan di Indonesia aja, eksklusif di satu negara di Indonesia. Nah, kenapa kok mereka eksklusif cuman ngeluarin di Indonesia aja? Nah, karena katanya mereka konsumen di Indonesia itu suka banget beli barang mereka, jadi penjualan di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di sana. Jadi di sana itu kalau dari negara yang mana-mana mungkin mereka masukin beberapa negara, tapi penjualannya tuh nggak tinggi. Tapi khusus di pasar Indonesia aja penjualannya tinggi. Jadi mereka untuk mengapresiasi pembeli konsumen di Indonesia, mereka mengeluarkan seri edisi terbatas ini. Jadi ini cuma terbatas keluar di Indonesia aja, nggak keluar di negara manapun. Jadi yang bisa beli juga cuma konsumen Indonesia aja, kayak gitu sih. Nah, dia ini ada 4 warna, merah, hijau, kuning, sama biru. Nah, tapi aku beli yang warna hijau, kayak gitu sih. Kenapa kok warna hijau? Karena aku suka warna hijau, jadi aku beli yang warna hijau. Dan bisa kalian lihat kayak gini, talinya itu dia bagus, jadi kuat, handle-nya kuat. Kemudian dia juga warnanya tuh cerah kayak permen. Kenapa dinamai candy bag? Soalnya tas candy bag ini warna-warnanya kayak permen. Jadi ada kuning, ada hijau, ada putih, kayak gitu sih. Nah, untuk tas ini di depan ada ruang kecil, itu kalian bisa masukin kunci atau masukin hand sanitizer atau apa ke sini, itu bisa kayak gitu. Terus kemudian ada 2 kantong di sini sama di sini. Nah, kantong ini juga bisa kalian masukin barang-barang kalian yang kecil-kecil seperti earpod bisa, terus kunci, tisu kecil kayak gitu sih, terus hand sanitizer juga bisa kayak gitu. Cuman jeleknya sih yang bikin aku nggak seneng dari tas ini tuh dia pakai perekat kayak gitu. Jadi kan kalau pakai perekat itu jadi kurang awet. Kalau misalnya pakai kancing atau pakai resleting itu kan lebih kuat. Nah, tapi dia tuh pakai perekat kayak gitu sih. Jadi kurang kuat kayak gitu sih menurut aku. Cuman aku sih personally sih beli tas ini karena aku seneng sama modelnya. Modelnya itu lucu dan unik gitu. Jadi nggak pasaran gitu modelnya. Nah, terus kalian bisa lihat ruang bagian dalamnya seperti ini. Ruang bagian dalamnya itu juga ya lumayan lah ya. Jadi ada kayak satu kantong di belakang. Kemudian di bagian depan itu ada kayak kantong ini bisa kalian masukin apapun sih, barang yang kecil-kecil aja sih, tapi bukan barang yang besar sih kayak gitu. Terus di kompartemen utamanya ini kalian bisa masukin dompet, HP, tisu, apapun sih barang-barang kalian tuh bisa di kompartemen yang besar ini kayak gitu sih. Nah, aku sih sama sekali nggak rekomen tas ini buat kalian yang suka bawa barang-barang banyak kayak gitu. Jadi kalau kalian pecinta tas besar, kalian pecinta tas medium, aku nggak saranin kalian untuk beli tas ini karena bakal wasting money kalian kayak gitu. Jadi kalian bakal buang-buang duit aja beli tas ini, soalnya nggak bakal kepake kayak gitu. Soalnya ruang tengahnya kompartemen yang besar ini cuma 18 cm. Jadi barang-barang yang bisa masuk ke dalam itu juga cuma seukuran itu aja. Karena udah terpotong sama kantong di sebelahnya. Kantong di sebelahnya ini udah menurut aku sih pemborosan gitu. Jadi aku nggak ngerti sih pihak Marc Henje itu kenapa kok bikin ukuran yang kecil kayak gini. Aku sih lebih seneng kalau nanti next Marc Henje ngeluarin tas lagi, mereka bikin model kayak gini tapi yang lebih besar, jadi lebih banyak nampung barang-barang kayak gitu. Jadi barang yang masuk juga bisa lebih banyak dan barang yang dibawa pun juga bisa lebih banyak. Jadi kalau misalnya keperluan kita banyak, kita bisa masukin, kita bisa bawa kemana-mana kayak gitu. Nah, kalau cuman
segini aja. Ya mungkin kita cuma bisa pergi yang deket-deket atau pergi santai-santai aja bawa ini. Tapi kalau sudah mulai kepentingan kerja, kepentingan kemana, ke pesta kemana, itu kayaknya enggak gitu. Tas ini kan tas casual gitu, jadi kalau untuk pesta apa gitu kayaknya enggak cocok juga sih kayak gitu. Jadi tas ini sih memang lucu, bagus, unik. Cuman kalau untuk kalian yang sukanya bawa barang banyak, aku sih sama sekali nggak saranin pakai tas ini kayak gitu sih. Ya, oke. Sekian sih soal candy bag. Nah, berikutnya aku mau review tas Ludi bag dari Mark Henje juga, original dari Korea juga. Nah, tas ini warnanya macem-macem ya, ada pink, ada sky blue, ada navy, ada coklat, ada taupe, warnanya macem-macem. Cuman aku pilih navy blue, kenapa? Karena aku suka warna biru gitu. Aku suka warna biru dan aku memang ambil warna ini tuh kenapa? Karena supaya dia nggak gampang kotor. Jadi aku ambil warna ini gitu. Nah, kalau yang candy bag itu bahannya dari kanvas. Mark Henje sih kebanyakan tasnya dari kanvas ya. Cuma memang ada juga yang dari nilon sama dari PU leather kayak gitu. Nah, PU leather ini kulit sintetis. Nah, kulit sintetis ini dia memang nggak pakai kulit hewan karena dia memang diklaim vegan leather kayak gitu. Jadi dia memang vegan, mengklaim dirinya vegan. Jadi dia nggak mau pakai kulit hewan tuh, dia nggak mau. Nah, kalau candy bag ini kalian lihat dia bahannya dari kanvas. Kalau Ludi bag ini bahannya dari kulit sintetis. Nah, kulit sintetis ini berarti dia juga bukan kulit hewan. Jadi kulitnya itu ya kulit sintetis kalian tahu lah gimana gitu. Dia bahannya halus dan tebal. Bahannya bagus sih kalau aku bilang sih. Jadi dia bahannya memang tebal, kuat juga, bagus. Nah, terus seperti yang kalian lihat di sini itu ada tulisan logo Mark Henje-nya. Terus di belakang juga ada tulisan Mark Henje-nya Seoul Korea. Nah, itu sih. Nah, terus kemudian kita lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu seperti ini. Nah, di bagian dalamnya ini dia ada 2 kantong, jadi 2 kantong besar. 1 kantong besar di bagian depan dan 1 kantong besar di bagian belakang. Nah, kemudian di bagian dalamnya ada tulisan Mark Henje Made in Korea Original. Nah, kalau asli itu kalian pasti bisa jumpain badge ini di setiap bagian dalam tasnya, itu kalian pasti bisa jumpain kayak gitu. Nah, kalau yang KW apa yang mungkin yang kualitas bawah ya memang mungkin ininya nggak ada atau cuma tulisan Mark Henje aja kayak gitu sih yang bajakan. Tapi kalau yang asli pasti ada tulisannya Mark Henje Made in Korea Original. Nah, sama sih candy bag-nya tadi juga ada tulisan Mark Henje Original. Mark Henje Original Style ID Exclusive Made in Korea. Mungkin kurang jelas ya kalian, cuman kalian pasti bisa bedakan lah ya mana yang palsu dan mana yang asli kayak gitu sih. Nah, kemudian tas ini dia ukurannya sedikit lebih besar daripada candy bag. Kalau candy bag ini cuman sekitar ruang kompartemen dalamnya cuman 18 cm. Mark Henje ini yang Ludi ini dia 25 cm. Jadi lumayan lah. Meskipun kelihatannya kecil tapi bisa muat barang-barang kalian kayak gitu. Jadi bisa memuat banyak barang, lumayan banyak barang. Jadi kalian bisa masukin dompet, tisu, kosmetik, hand sanitizer, kunci, apa semua bisa sih masuk di sini. Dan masih cukup kayak gitu. Bahkan pouch obatku pun juga masuk di sini. Jadi masih bisa untuk menampung macam-macam barang kayak gitu sih. Nah, tapi kembali lagi, kalau kalian
cewek yang tipikal suka bawa banyak barang, suka nyetok banyak barang, aku juga nggak saranin untuk beli Ludi bag karena bakal buang-buang uang kalian juga. Kenapa? Soalnya meskipun ini dia memuat banyak barang, cukup banyak barang, tapi nggak terlalu bisa muat sangat banyak barang kayak gitu, nggak bisa sih. Jadi memuat agak banyak atau sangat banyak itu nggak bisa kayak gitu. Jadi cuman memuat secukupnya saja barang-barang kalian itu bisa. Cuman kalau sudah agak banyak itu sudah maksa banget lah kesannya kayak gitu sih. Dan kalau tas ini, kalau candy bag ini kan cenderung casual. Nah kalau Ludi ini bisa cenderung ke acara formal atau acara kerja masih bisa dibawa kayak gitu sih. Bahkan ke pesta pun masih bisa tas ini menurut aku gitu. Nah sekarang kembali ke kalian lagi. Jadi kalian tipe orang yang seperti apa? Soalnya kan setiap orang itu sendiri-sendiri. Jadi stylenya sendiri-sendiri dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi aku nggak bisa bilang oh ini cocok atau enggak, itu semua tergantung ke kalian sendiri. Jadi kalau kalian beli tas ini, kalian putuskanlah maksudnya bakal bener-bener kepake atau enggak gitu. Kalau nggak kepake kan ya sayang, buang-buang duit kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi sih tas ini bakal kepake karena aku memang suka koleksi berbagai macam tas. Jadi tas besar, tas medium, tas kecil, aku punya semua kayak gitu karena memang aku penggila tas kayak gitu. Jadi aku suka koleksi tas dan tas berbagai macam ukuran dan merek itu aku ada kayak jadi gitu. Di Hidden Tag itu dia ada beberapa merek itu dia ada mengadakan perjanjian sama Hidden Tag. Jadi kalau produk mereka tuh ditempeli hologram atau barcode, itu bisa di scan pakai aplikasi Hidden Tag, itu bisa keluar keasliannya. Jadi kalau asli bakal nunjukin kalau itu asli, kalau nggak bisa di scan atau nggak bisa di ini, itu berarti palsu kayak gitu. Kalau kalian beli pastiin kalian minta barcode-nya, karena kalau kalian nggak minta barcode-nya nanti khawatir takutnya palsu kayak gitu sih. Nah dari penjualnya sendiri, kalau penjualnya nggak mau ngasih barcode ke kalian, berarti tas yang dijual itu palsu. Jadi kalian jangan sampai ketipu, kalian harus pasti minta barcode-nya. Jadi nanti kalau sudah barcode-nya nanti dikirim sama tasnya datang, kalian scan barcode-nya di Hidden Tag. Kalau di Hidden Tag keluar terverifikasi original, itu berarti produknya sudah pasti original kayak gitu sih. Ya sekian aja sih dari aku kayak gitu sih. Dan jangan lupa buat follow, subscribe, dan like akun YouTubeku Clary. Dan selamat siang dan terima kasih.